Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abbas Tegar Wijaksono dari kelas 1A1. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas ilmu alamnya dasar saya yang berjudul Memahami Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan dapat memberi pencerahan pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Kita sebagai warga Indonesia patut berbangga karena negeri tercinta ini memiliki keindahan alam dan ribuan kebudayaan yang sangat mempesona. Tetapi banyak dari pemuda Indonesia yang enggan, bahkan memandang kebudayaan Indonesia sebagai budaya kuno. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup untuk lebih sejahtera yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi yang lainnya. Beberapa faktor negatif terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap sumber daya alam antara lain. Yang pertama, ladang berpindah. Dampak dari perladangan berpindah yaitu terjadi pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Terjadi penurunan kesuburan tanah secara drastis. Terjadi perubahan iklim mikro dan iklim makro. Terjadi gangguan habitat satwa, terjadi penurunan biodiversitas, dan terjadi peningkatan luas lahan alam. Yang kedua, perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat. Akibatnya telah menimbulkan kerusakan yang sangat amat besar, mencakup kerusakan ekosistem yang berdampak pada pemutusan rantai makanan yang disebabkan kejahatan perdagangan dan peredaran satwa liar yang seharusnya menjadi organisme penyeimbang ekosistem rantai makanan. Selanjutnya, penebangan liar, pembukaan hutan, dan kegiatan lainnya yang merusak hutan. Akibatnya menimbulkan dampak negatif seperti kerugian ekonomi, kerugian ekologis, dampak politis, gangguan kesehatan, musnahnya flora dan fauna, dan berdampak pada kehidupan sosial. Selanjutnya, industrialisasi dapat mengurangi area hutan dan menyebabkan polusi. Industrialisasi dapat menimbulkan pencemaran, terutama berupa pencemaran udara, air, tanah, dan pencemaran suara. Limbah industri yang tidak melalui pengolahan lebih dahulu akan merugikan kesehatan dan mata pencarian petani di sekitarnya. Beberapa kegiatan pelestarian sumber daya alam. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin banyak. Jumlah penduduk yang semakin banyak itu mengakibatkan kebutuhan hidup manusia bertambah besar. Misalnya kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kendaraan. Usaha pemenuhan kebutuhan manusia menuntut perkembangan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu perlu ada tindakan pelestarian sumber daya alam. Adapun usaha untuk melestarikan alam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Manfaatnya yaitu mencegah erosi tanah yang disebabkan oleh angin dan air hujan, menjaga kesuburan tanah yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian, menjaga agar struktur tanah tidak rusak, menjaga keanekaragaman hewan agar tetap lestari. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan yang bermanfaat untuk terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Ketiga, bebas dari polusi udara. Keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena berada di lingkungan yang bersih. Selanjutnya, membuat terasiring pada pertanian di pegunungan. Terasiring atau sengkedan bermanfaat untuk lahan konservasi. Dengan ditanaminya pohon-pohon yang dapat menjaga lereng-lereng gunung sekaligus penghijauan atau peremajaan kembali lahan gunung. Yang terakhir, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan yang akan bermanfaat. Kita tidak akan kehabisan sumber daya alam, apalagi bila sumber daya alam tersebut tidak bisa diperbarui. Yang kedua, kerusakan pada alam
Contohnya, bila kita mengambil minyak bumi yang terdapat di tengah laut dan terjadi kebocoran pada mesinnya, maka minyak bumi yang sudah terserap itu pun akan keluar dan mencemari lautan, bisa kita hindari. Yang ketiga, akan terjadi resiko yang sangat penting di masa depan karena kita sudah banyak mengambil SDA yang ada. Maka di masa depan nantinya akan kesulitan mencari sumber-sumber energi, bisa kita kurangi. Kesimpulannya yaitu, pelestarian adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kita perlu melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.